Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Friski Andreka. Kedua, Muhammad Rafi Syamubarok. Ketiga, Putri Nurza BMJ. Keempat, Sony Abdillah. Dan yang terakhir, Ustaz Nawawi Kristanto. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi Pancasila sebagai sistem filsafat dan ideologi demokrasi. Pengertian filsafat. Secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia, yang merupakan penggabungan dua kata yakni philos atau philein yang berarti cinta atau mencinta, serta kata sophia yang berarti kebijaksanaan. Pengertian filsafat secara bahasa yaitu memiliki arti cinta akan kebijaksanaan. Cinta artinya hasrat yang besar atau berkobar-kobar, kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Arti kata ini belum memperlihatkan makna yang sebenarnya dari kata filsafat, sebab pengertian mencintai belum memperlihatkan keaktifan seseorang filosof untuk memperoleh kearifan itu. Seseorang disebut filosof bila telah mendapat atau meraih kebijaksanaan. Pengertian ini berlaku di Timur, yaitu Tiongkok dan India. Mengapa kita memerlukan filsafat? Agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Secara umum, manfaat filsafat juga dapat membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Filsafat membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita, karena filsafat mengajarkan bagaimana kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Filsafat membuat kita lebih kritis. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama ada kapitalisme, contohnya yaitu monopoli dan gaya hidup konsumerisme. Yang kedua ada komunisme, contohnya yaitu dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga, lunturnya kebudayaan dalam negeri karena pengaruh globalisasi. Pancasila sebagai ideologi demokrasi. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berlandaskan sila keempat Pancasila dengan memiliki dua nilai, yaitu nilai hikmat dan nilai bijak. Peran Pancasila dalam bidang politik, sosial ekonomi, dan penyelesaian masalah nasional melalui permusyawaratan untuk mencapai kata mufakat dengan berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Prinsip demokrasi Pancasila. Pertama, pemerintahan berdasarkan hukum yang berlaku. Kedua, adanya pemilu. Ketiga, partai politik lebih dari satu. Keempat, keputusan diambil dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan yang terakhir, kelima, bersamaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber pada Pancasila? Karena dengan sumber dari Pancasila, maka demokrasi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila Pancasila. Dengan demikian, demokrasi bersumber dari Pancasila menjadi sebuah kewajiban agar tidak terjadi penyelewengan demokrasi untuk kepentingan golongan maupun sepihak. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak positif. Yang pertama adalah rakyat bebas bersuara. Yang kedua, peran serta musyawarah makin terasa. Yang ketiga, masa pemerintahannya yang lama membuat pembangunan menjadi berkesinambungan. Yang keempat, menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Dan yang terakhir, kelima, tidak adanya paksaan dari oknum tertentu. Untuk dampak negatifnya, yang pertama adalah adanya keinginan dari daerah untuk merdeka. Jadi di sini mungkin dari dampak negatifnya dari ideologi adalah mungkin adanya suatu daerah yang mungkin mengalami atau punya pendapat yang berbeda sehingga mereka ingin berpisah dari satu negara dan ingin merdeka dari negara lain. Yang kedua adalah suara perwakilan rakyat terkadang kurang didengar. Yang ketiga adalah perwakilan rakyat hanya sebagai jabatan saja. Kebanyakan adalah orang-orang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi hanya untuk memuaskan kebutuhan individu saja dan untuk menjadi sebuah jabatan saja buat mereka dan untuk memuaskan kehidupan mereka. Padahal saat mereka mempunyai jabatan yang
tinggi dan jabatan untuk menjadi perwakilan rakyat adalah suatu hal yang mulia dan harus memegang tanggung jawab benar-benar untuk mendengarkan setiap isi hati masyarakat. Keempat, masih maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan kelima, pemerintah bersifat otoriter. Adanya perbedaan, adanya sebuah gap atau batas antara pemimpin dengan masyarakat, sehingga mungkin banyak masyarakat juga takut untuk berpendapat karena adanya pemerintahan yang bersifat otoriter. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan mengenai materi Pancasila sebagai sistem filsafat dan ideologi demokrasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.